Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatilatul Zahro, NIM U 2019 1148, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir 3. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang kajian barat atas Al-Quran. Nah, kajian atas Al-Quran ini dan disiplin ilmu yang menopang menjadi kajian yang menarik tidak hanya bagi orang umat Muslim, tapi juga bagi orang Barat. Nah, Al-Quran yang merupakan kitab suci bagi umat Islam, yang mana diyakini bersumber dari wahyu itu, karena dalamnya mengandung banyak misteri, sehingga menjadi suatu kajian yang menarik dan tertantang untuk dikaji bagi orang-orang, baik itu dari umat Muslim sendiri, juga bagi orang Barat. Nah, sebaiknya dalam menyikapi Al-Quran, orang Islam sendiri kan meyakini bahwa Al-Quran itu merupakan dari wahyu yang bersumber dari Allah, dan tidak ada campur tangan sama sekali dari manusia. Sedangkan sebagian dari orang Barat itu meyakini bahwa Al-Quran itu di dalamnya sudah ada campur tangan dari manusia. Nah, sedangkan kajian Al-Quran ini itu ada beberapa kajian terhadap Al-Quran, yaitu dari aspek historik teksnya, terus kemudian dari formasi teksnya, kemudian pola tafsirnya juga menjadi kajian dari Al-Quran sendiri. Kemudian di sini saya akan membahas dua tokoh Barat yang mengkaji Al-Quran. Yang pertama, Christophe Luxemburg, kemudian yang kedua adalah Vogel. Yang pertama, Christophe Luxemburg. Sebenarnya nama Christophe Luxemburg ini bukanlah nama aslinya. Nama aslinya adalah Ephraim Malki, yaitu seorang pria yang berasal dari Jerman, dan dia kebangsaan Lebanon yang menganut agama Kristen. Nah, kemudian dia ini seorang sarjana dalam bidang Arabistik, yang mana dia mengkaji Al-Quran itu dari segi kebahasaan Al-Qurannya. Nah, kemudian dia berpendapat bahwa sebenarnya Al-Quran ini tidak dari bahasa Arab, akan tetapi merupakan Al-Quran ini berasal dari bahasa Syriak Aramaik, yang mana katanya Al-Quran ini jika menggunakan bahasa Arab itu banyak ungkapan yang keliru, sehingga ungkapan yang benar itu dia bukan dari bahasa Arab tapi merujuk kepada bahasa Syriak Aramaik. Kemudian dia itu mengkaji Al-Quran dari kajian filologinya. Nah, dari kajian filologinya ini dia itu menyimpulkan bahwa Al-Quran itu ada 3 poin. Yang pertama, bahasa Al-Quran ini sebenarnya bukan dari bahasa Arab. Nah, karena ya seperti yang saya bicarakan tadi, bahwa ungkapan-ungkapan itu merupakan ungkapan yang sulit dibaca dan keliru. Nah, dan juga itu merujuknya bukan kepada bahasa Arab, tetapi dari bahasa Syriak Aramaik. Kemudian bukan hanya merujuk kepada bahasa Syriak Aramaik, akan tetapi isi ajaran dari Al-Quran itu menurutnya adalah dia mengambil dari kitab suci Yahudi dan Kristen. Kemudian juga yang terakhir, poin ketiga, Al-Quran itu menurutnya adalah tidak asli atau otentik. Nah, jadi menurutnya Al-Quran itu perlu dikaji ulang dan juga harus dirombak kembali. Seperti itu. Baik, kemudian tokoh yang kedua adalah Gustav Vogel. Nama aslinya adalah Gustav Lebert Vogel. Dia itu seorang orientalis dari Jerman, yang mana lahir pada tanggal 18 Februari pada tahun 1802, dan kemudian dia meninggal pada 5 Juli 1870. Nah, dia ini menerbitkan mushaf yang
dari hasil kajian filologinya yang bernama Qurani Textus Arabicus. Nah, yang mana sampai saat ini karya ini menjadi acuan mayoritas orientalis, khususnya dalam hal penomoran ayat-ayat Al-Quran. Kemudian selain itu, Vlugel ini juga menulis Korkondenti Qurani Arabic. Nah, yang mana buku ini merupakan indeks kalimat Al-Quran yang pertama kali disusun, sehingga buku ini menjadi rujukan, bukan rujukannya baik itu rujukan dari orang barat maupun menjadi rujukan bagi orang muslim sendiri. Nah, kemudian ada juga karya utama dari Vlugel ini, yaitu pembuatan leksikon bibliografi dan ensiklopedis Haji Khalfa yang kemudian ini diterjemahkan dalam bahasa Latin. Nah, dari ensiklopedis ini, dari ensiklopedis ini kemudian menjadi rujukan juga bagi orang barat dan juga orang Islam, karena dia yang pertama kali menciptakan adanya ensiklopedis Al-Quran. Kemudian pada tahun 1847 Gustav ini berusaha untuk merubah Al-Quran. Nah, dia ini ingin merubah teks-teks Al-Quran yang mana nanti karyanya ini dapat diterima oleh pembaca Al-Quran. Tetapi ketika karyanya ini diterbitkan oleh pembaca Al-Quran itu tidak diterima, karena kan Al-Quran ini sudah sepakat itu kebacaannya, qiraatnya itu merujuk pada qiraah yang 7 imam. Akan tetapi selain dari bertujuk pada 7 imam, juga kan Al-Quran ini kalau umat Islam itu kan merujuk kepada kerangka tulisan Utsmani. Kemudian sedangkan dalam mushaf Vlugel ini dia itu menggunakan semua sistem 7 bacaan dan memilih satu qiraat yang mana itu ditempatkan di mana-mana gitu. Akan jadi sehingga Al-Qur'annya ini menjadi amburadul gitu. Jadi menjadi sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak memiliki dasar ilmiah. Juga seorang temannya yang bernama Jeffrey ini ikut mengkritik. Sama dia itu mengatakan bahwa karya Vlugel ini tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak memiliki dasar ilmiah. Begitu. Kemudian dari dua tokoh tersebut setidaknya ada perbedaan dan persamaannya itu adalah mereka sebenarnya sama-sama ingin menjatuhkan Islam. Nah, dari Luxemburg saja dia itu kan merasa bahwa Al-Quran ini berasal dari bahasa Syrik Aramaik dan dia mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak otentik gitu. Kemudian dari Vlugel sendiri, dia tuh juga sebenarnya sama-sama ingin menjatuhkan Islam dengan cara mengubah teks-teks Al-Quran. Nah, kemudian perbedaannya mungkin dari segi kajiannya ya. Kan kalau Luxemburg itu kan dari teks susunan tata bahasanya, sedangkan kalau Vlugel sendiri itu kan mengubah isi semua dari teks Al-Quran. Akan tetapi ada poin penting dari Vlugel ini, meskipun dia mencoba menjatuhkan Islam, akan tetapi ada salah satu karyanya yang kemudian menjadi rujukan yang bukan hanya dari rujukan orang Kristen, jadi maksudnya orang Barat, akan tetapi juga menjadi rujukan bagi kaum umat Muslim sendiri, yaitu dia pertama kali menciptakan ensiklopedis Al-Quran. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf
maaf yang sebesar-besarnya, dan jika ada tutur kata yang mungkin salah, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.